Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film petualangan fantasi musikal animasi hasil produksi Walt Disney Animation yang berjudul Moana. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Ron Clements dan John Musker. Bercerita tentang petualangan seorang gadis sebagai orang yang terpilih untuk mengembalikan jantung dari pulau dan menyelamatkan kehidupan dari kegelapan dan kehancuran. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Dahulu kala, ketika yang ada hanyalah lautan, hingga suatu saat Dewi Pulau yang bernama Teviti pun muncul. Dalam tubuh Teviti memiliki kekuatan terhebat yang terletak pada jantungnya, yang bisa menciptakan kehidupan di dunia. Tapi suatu hari, ada yang mulai mencari jantung tersebut, karena mereka percaya jika ada yang bisa memiliki jantung itu, maka kekuatan besar akan menjadi miliknya. Salah satunya adalah manusia setengah dewa, angin dan laut yang bernama Maui. Selain kuat, dia juga bisa berubah bentuk menjadi apa saja sesuai keinginannya. Dengan menggunakan kekuatan kail ajaibnya, Maui berhasil mengambil jantung Teviti, dan seketika itu juga Teviti mulai hancur. Alam berubah seketika menjadi gelap dan mengerikan. Maui segera berlari meninggalkan pulau tersebut dengan membawa kabur jantung Teviti. Tapi di tengah jalan, ia dihadang oleh makhluk mengerikan lainnya yang juga mencari jantung Teviti. Makhluk iblis tanah dan api yang bernama Teka. Dengan menggunakan kail ajaibnya, Maui berusaha melawan Teka. Tapi sayang, belum sempat Maui menyerang Teka, ia terlebih dahulu sudah dihantam oleh Teka, sehingga membuatnya menghilang. Sedangkan kail ajaibnya dan jantung Teviti hilang di lautan. Bahkan setelah 1000 tahun berlalu pun, Teka dan para iblis lautan masih berburu jantung itu, tapi belum ada satupun yang berhasil menemukannya. Karena kejadian itu, lautan di sekitar wilayah tersebut menjadi gelap dan mengerikan. Dan itulah cerita seorang nenek kepada anak-anak kecil yang tinggal di Pulau Motonui. Di antara anak kecil itu, ada yang bernama Moana. Dan nenek tersebut tak lain adalah neneknya Moana sendiri. Sang nenek kemudian berkata, kalau suatu saat nanti jantung tersebut akan ditemukan oleh seseorang yang bersedia pergi melewati karang untuk menemui Maui dan membawanya mengarungi lautan untuk mengembalikan jantung Teviti. Belum selesai sang nenek bercerita, tiba-tiba saja ayah Moana datang dan menghentikan ibunya bercerita dan melarang anak-anak itu agar tak mendengarkan cerita ibunya tersebut. Akan tetapi, Moana kecil nampaknya mulai tertarik akan cerita neneknya dan secara diam-diam pergi menuju ke lautan. Dan ketika Moana sedang asik bermain, tiba-tiba saja lautan itu memberikan jalan dan sebuah batu hijau mendekatinya dan Moana segera mengambil benda tersebut. Tapi sayang, dia harus kembali menepi ketika Moana mulai mendengar ayahnya mencari dan memanggilnya, sehingga membuat batu hijau tersebut terjatuh dari tangannya dan Moana tak sempat mengambilnya lagi. Singkat cerita, Moana kecil telah menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Tapi seiring berjalannya waktu, jiwa Moana selalu merasa terpanggil untuk mengarungi lautan, mencari jantung Teviti seperti yang diceritakan neneknya. Tapi sang ayah selalu melarangnya. Sang ayah yang merupakan kepala suku di Pulau Motonui tersebut, akhirnya membawa Moana ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah tempat keramat, tempatnya para leluhur yang pernah menjadi kepala. Di puncak gunung tersebut, terdapat tumpukan batu dan sebagai anak satu-satunya, sudah pasti suatu saat nanti Moana akan meletakkan batu sebagai tanda dia menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin di Motonui. Sebagai masa depan dari rakyatnya, ayahnya melarang Moana untuk memikirkan lagi kehidupan di luar tempat tinggalnya. Dan sebagai pemimpin, Moana harus selalu siap menjadi orang yang dibutuhkan rakyatnya.
Hingga suatu hari, warga Motonoi mulai mengeluh. Hasil panen kelapa yang mereka petik busuk semua dan tak ada yang bisa digunakan sama sekali. Tidak hanya itu, hasil tangkapan ikan juga mulai menurun. Ikan-ikan mulai langka dan hampir tak ada. Meskipun seluruh laguna telah mereka coba, tapi tetap tak berhasil. Mereka menjadi cemas dan khawatir. Akhirnya Moana memberikan ide untuk mengajak warganya mencari ikan dengan melewati karang. Moana yakin pasti di sana akan banyak sekali ikan-ikan. Tapi ide Moana tersebut ditolak dan ditentang oleh ayahnya. Ayahnya menganggap itu hanya alasan Moana saja agar bisa kembali ke laut seperti impiannya selama ini. Ibu Moana yang tahu kalau anaknya kecewa, berusaha menghibur anaknya. Ia mengatakan pada Moana jika dulu ayahnya juga seperti itu. Sangat menyukai pantai dan tertarik pada lautan. Hingga akhirnya dia berlayar melewati karang. Tapi sayang perahu ayahnya diterjang ganasnya ombak sehingga menyebabkan sahabat ayahnya tenggelam dan ayahnya tak berhasil menyelamatkannya. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Moana semakin penasaran dengan lautan dan mencoba menuju laut melewati karang. Tapi karena besarnya ombak yang menggadang perahunya, sehingga membuat Moana terjatuh dan tenggelam dan menyebabkan kaki Moana terjepit terumbu karang. Beruntung Moana selamat dan bisa kembali ke tepian. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh neneknya. Neneknya adalah satu-satunya orang yang tahu dan mendukung keinginan Moana. Dan ketika Moana akan menyerah, neneknya jugalah yang kembali menyemangati Moana. Hingga akhirnya sang nenek membawa Moana ke suatu tempat. Ada satu rahasia yang belum Moana ketahui. Neneknya kemudian menyuruh Moana untuk memasuki tempat tersebut, agar terkuak siapa dan bagaimana leluhurnya dahulu. Dan semoga itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Moana selama ini akan takdir seperti apa dirinya kelak. Moana segera memasuki gua tersebut, dan betapa kaget dan takjubnya Moana melihat kapal-kapal besar bersembunyi di balik gua tersebut. Dengan penuh semangat, Moana mulai menabuh genderang-genderang itu. Dan seketika itu juga, Moana melihat masa lalu para leluhurnya. Bagaimana para leluhurnya dulu menjelajah mencari tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga akhirnya menemukan pulau yang mereka tinggali sekarang, Motonui. Dan Moana menyadari kalau leluhurnya dulu adalah seorang pelaut. Mereka berhenti melaut karena Maui yang telah mencuri jantung Te Fiti hingga menyebabkan kegelapan dan membangunkan Tekka. Para monster juga banyak yang mengintai. Dan sejak saat itu, leluhur kepala melarang rakyatnya untuk melaut demi melindungi mereka. Kegelapan itulah yang mengusir ikan-ikan di laut sehingga membunuh kehidupan dari pulau ke pulau termasuk pulau yang mereka tempati. Sang nenek kemudian memberikan batu hijau yang Moana temukan di laut waktu ia kecil. Ternyata batu itu diambil dan disimpan oleh neneknya. Neneknya berkata kepada Moana, kalau Moana lah yang telah terpilih untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Neneknya juga memperlihatkan barisan bintang-bintang yang menyerupai sebuah kail. Di bawah bintang itulah Maui tinggal. Moana kemudian menemui ayahnya dan mengajak ayahnya untuk mengembalikan jantung Te Fiti agar bisa menolong rakyatnya. Ia juga bercerita tentang perahu-perahu dan kano yang tersembunyi di balik gua tersebut. Mendengar itu semua, ayahnya marah dan hendak membakar perahu-perahu itu. Bahkan ayah Moana juga membuang batu yang merupakan jantung Te Fiti dan mengatakan kalau itu hanyalah batu biasa. Tak berapa lama kemudian, seorang warga datang dan mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan neneknya Moana. Mereka segera berlari dan mendapati wanita tua itu telah terbaring lemah dengan ditunggui ibunya Moana. Dalam sakitnya, wanita tua itu menyuruh Moana untuk pergi mengembalikan jantung Te Fiti dan memberikan kalung miliknya kepada Moana. Moana menolak karena ingin menjaga dan merawat neneknya. Tapi karena sang nenek memaksa dan demi memenuhi keinginan neneknya untuk yang terakhir kalinya, berangkatlah Moana tanpa sepengetahuan ayahnya menembus gelapnya malam. Moana melintasi lautan melawan ganasnya ombak. Meskipun harus terjatuh berkali-kali dari perahunya, tapi Moana terus mengikuti barisan bintang-bintang sesuai petunjuk yang diberikan neneknya. Tapi karena ganasnya ombak di lautan itu, sehingga membuat Moana terdampar di suatu pulau. Ia marah dan kecewa kepada lautan yang telah memilihnya tapi tak mau menolongnya. Dan tak sengaja Moana melihat tanda di batu besar, sebuah tanda yang tak asing baginya. Kail milik Maui.
Dan benar, ternyata ia sudah berada di tempat Maui. Setelah bertemu dengan Maui, Moana meminta kepada Maui agar ikut dengannya untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Tapi Maui masih belum berubah. Dengan segala tipu dayanya, ia berhasil mengelabui dan mengurung Moana. Dan dengan perahu milik Moana, Maui meninggalkan Moana sendiri di gua persembunyiannya. Tapi, Moana tak kalah pintar. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia berhasil keluar dari gua tersebut. Dan dengan bantuan lautan yang telah memilihnya, ia berhasil menyusul Maui. Meskipun Maui menolak, tapi Moana dengan gigihnya berusaha merayu Maui agar bersedia ikut dengannya mengembalikan jantung Te-Fiti. Hingga pada akhirnya, teriakan Moana memancing gerombolan perompak kecil yang bernama Kakamora. Mereka mengincar dan mengambil jantung Te-Fiti yang ada pada Moana. Dan pembunuh itu telah lama mencari jantung tersebut. Serangan Kakamora berhasil membuat Maui dan Moana bersatu untuk melawan para perompak kecil tersebut. Dan akhirnya Moana berhasil mengambil kembali jantung Te-Fiti dan mereka berhasil melarikan diri dari kejaran Kakamora. Tapi Maui tetap pada pendiriannya. Ia mau mengambil kailnya kembali, tapi tidak untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Hingga akhirnya, karena mendengar penjelasan Moana, kalau Maui mau mengembalikan jantung Te-Fiti, berarti Maui menjadi seorang pahlawan dan menyelamatkan banyak orang, dan membuat Maui mau menerima tawaran Moana. Dari Maui, Moana belajar banyak tentang teknik-teknik berlayar yang baik dan benar. Dan sampailah mereka ke tempat dunia monster yang bernama Lalotai. Di sanalah kail Maui disimpan oleh monster yang bernama Tamatoa. Awalnya, Maui melarang Moana untuk ikut naik ke tempat tersebut. Tapi karena Moana sudah berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan bersama-sama. Akhirnya Moana menyusul Maui. Mereka lalu terjun ke dasar laut lewat jalan rahasia. Di sana, mereka harus bertarung dengan monster-monster aneh bawah laut. Benar saja, ternyata kail Maui ada di sana bersama seekor kepiting raksasa yang bernama Tamatoa. Dengan menjadikan Moana sebagai umpan, akhirnya Maui berhasil mengambil kembali kailnya setelah terpisah 1000 tahun lamanya. Tapi sayang, melawan Tamatoa tak semudah yang mereka bayangkan. Ia terlalu besar dan kuat. Ketika Tamatoa akan memakan Maui, Moana segera menghentikannya dengan menunjukkan jantung Te-Fiti. Spontan saja, Tamatoa terkejut dan berlari mengejar Moana. Karena selama ini jantung itu yang ia cari. Dan ketika jantung itu terjatuh ke celah-celah karang, mereka segera melarikan diri meninggalkan Tamatoa yang sedang sibuk mencari batu hijau tersebut. Dan ternyata batu hijau itu hanya batu biasa yang sudah disiapkan oleh Moana. Sedangkan jantung Te-Fiti masih tersimpan di dalam kalung Moana. Bersama kail ajaibnya, kini kekuatan Maui telah kembali. Ia bisa berubah bentuk lagi sesuai keinginannya. Melihat kondisi mereka yang hampir mati ketika melawan Tamatoa, membuat Maui tak yakin bisa melawan Tekka yang jauh lebih sakti dari Tamatoa. Ia menyuruh Moana untuk mengurungkan niatnya mengembalikan jantung Te-Fiti. Tapi Moana memohon kepada Maui untuk membantunya karena pulau tempat tinggalnya diambang kehancuran, dan Moana ingin menyelamatkan rakyatnya. Kepada Moana, Maui juga bercerita tentang asal-usulnya. Sebenarnya ia bukan terlahir setengah dewa. Orang tuanya juga manusia biasa. Tapi ketika Maui lahir dan melihat anaknya tidak sesuai dengan mereka harapkan, akhirnya mereka membuangnya ke laut. Ia ditemukan oleh dewa dan memberinya kail dan menjadikannya manusia setengah dewa. Sebagai balas budi, Maui ingin memberi mereka apapun yang mereka inginkan. Itulah sebabnya kenapa waktu itu Maui sampai mencuri jantung Te-Fiti. Moana kemudian berusaha menghibur Maui bahwa yang menjadikan Maui seperti itu bukan dewa, tapi dirinya sendiri. Dan ketika lautan membawa Maui kepada dewa, pasti dengan satu alasan. Mendengar apa yang dikatakan Moana, akhirnya Maui mau menerima kembali ajakan Moana yang ingin menyelamatkan rakyatnya. Berangkatlah mereka menuju Te-Fiti. Dengan membawa jantung Te-Fiti dan menggunakan kail ajaibnya, Maui terbang menuju tempat Te-Fiti dan meninggalkan Moana sendiri di perahunya. Maui langsung disambut oleh serangan lava panas dari Tekka. Maui kemudian menyuruh Moana untuk putar arah, tapi Moana bersikeras untuk tetap maju, dan dengan satu hantaman dari Tekka akhirnya membuat mereka terpental jauh, dan membuat kail Maui juga rusak.
Maui marah dan kecewa karena Moana tak mau mendengarkannya, hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Jika saja waktu itu Maui tak mencuri jantung Te-Fiti, maka semua ini tak akan pernah terjadi. Dalam kemarahannya, akhirnya Maui terbang meninggalkan Moana. Sepeninggal Maui, Moana sedih dan mengatakan kepada lautan kalau dia bukan orang yang tepat untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Moana menyerah dan mengembalikan jantung itu kepada lautan. Dan ketika Moana sedang menangis, tiba-tiba saja datang ikan pari yang berubah menjadi bayang-bayang neneknya. Moana segera memeluk dan menceritakan semuanya kepada neneknya. Neneknya juga menyesal telah memberikan tugas berat itu kepada Moana dan mengajak Moana untuk pulang. Tapi ketika Moana akan mengayuh perahunya, tiba-tiba saja ia menghentikan sampahnya dan ia ragu untuk pulang. Neneknya tahu kalau Moana tak akan pulang dengan tangan kosong karena lautan telah memilihnya untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya, dengan restu dan semangat dari neneknya, Moana berniat melanjutkan tugasnya meskipun tanpa Maui. Ia mengambil kembali jantung Te-Fiti yang jatuh di lautan dan berlayar kembali menuju tempat Te-Fiti. Moana menemukan cara untuk menghindar dari Teka agar sampai ke pembatas dengan aman, dengan memanfaatkan kelemahan Teka yang takut pada air. Moana berusaha menghindari serangan Teka, hanya itu yang bisa Moana lakukan, menghindar. Dan benar saja, Moana berhasil melewati pembatas itu dan menuju tempat Te-Fiti. Meskipun serangan Teka telah membuat Moana dan jantung Te-Fiti terlempar ke laut. Dan ketika Teka hendak menyerang Moana kembali, tiba-tiba Maui datang menyelamatkan Moana. Moana bahagia sekali. Dengan menggunakan kail ajaibnya, Maui menghajar Teka, sedangkan Moana melanjutkan perjalanannya menuju tempat Te-Fiti. Beruntung, lautan juga berpihak dan membantu Moana. Maui segera menyuruh Moana untuk meletakkan jantung itu ke spiralnya. Tapi setelah sampai di tempat Te-Fiti, Moana kaget karena Te-Fiti menghilang dan ia melihat kalau tanda spiral itu ada pada tubuh Teka. Maui yang sudah kehilangan kailnya yang patah, sewaktu mengejar Teka tak bisa lagi menyerang dan berubah bentuk. Beruntung ketika Teka hendak mengejar Maui, Teka melihat kilauan warna hijau dari tangan Moana. Seketika itu juga, lautan memberikan jalan kepada Moana. Dengan rasa percaya diri dan tanpa perasaan takut sama sekali, Moana berjalan menghampiri Teka. Dengan penuh cinta, Moana mengusap dan mencium wajah Teka dan meletakkan jantung Te-Fiti pada spiral yang ada di tubuh Teka. Dan seketika itu juga wajah Teka berubah menjadi Te-Fiti. Dengan satu sentuhan dari tangan Te-Fiti, alam berubah menjadi hijau dan subur. Moana dan Maui segera bersujud di hadapan Te-Fiti. Maui juga meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan 1000 tahun yang lalu. Te-Fiti kemudian memberikan hadiah kepada Maui berupa kail ajaibnya. Dan Maui bahagia sekali. Te-Fiti juga memberikan hadiah perahu kepada mereka dan selesai sudah tugas mereka. Sebenarnya Moana mengajak Maui untuk ikut ke Matonui, tapi Maui menolak dan berpisahlah mereka. Moana kembali pulang ke pulaunya dan telah memberikan kehidupan baru tak hanya untuk rakyatnya tapi untuk kehidupan di dunia. Seluruh rakyat Matonui menyambut kepulangan Moana. Mereka bangga akan keberanian Moana dan segera menobatkan Moana sebagai pemimpin mereka. Kini, jati diri leluhurnya sebagai pelaut telah kembali, dan Moana bahagia sekali. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang bisa aku rangkum untuk kali ini. Sekali lagi aku ingatkan kepada cinema lovers, konten ini adalah full spoiler, dan aku merekomendasikan cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.